Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang sholat, di mana pembelajaran tentang sholat ini ada di mata pelajaran fikih yang diambil oleh saya Muhammad Khaldafi. Baik, anak-anakku sekalian, di dalam sholat Aidain, nah, terdapat beberapa pemaknaan. Lalu, apa sih sholat Aidain itu? Baik, sholat Aidain. Sholat Aidain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Baik, bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Idul Fitri sendiri itu berasal dari 2 kata, yaitu Aid yang berarti kembali, kemudian Fitri berarti berbuka. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Idul Fitri berarti kembali berbuka. Baik, sekarang kenapa Idul Fitri itu bisa dikatakan kembali berbuka? Nah, alasannya adalah karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan puasa selama 1 bulan. Nah, sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Baik, mari kita mempelajari tentang sunnah-sunnah yang harus kita lakukan sebelum sholat Idul Fitri kita laksanakan. Apa saja sunnah-sunnah tersebut? Baik, ya, sunnah yang pertama adalah mandi. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang bagus. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Dilanjutkan yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari masjid atau tempat di mana kita sholat Idul Fitri. Dilanjutkan yang berikutnya adalah mendengarkan khutbah, dan yang terakhir adalah mengumandangkan takbir mulai terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai sholat Aid selesai. Baik, setelah kita mempelajari tentang Idul Fitri, mari kita mencoba untuk memahami apa sih yang ada pada gambar di atas, anak-anak. Nah, pernahkah kalian menyaksikan hal itu? Nah, sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, kamu... Baiklah, anak-anakku sekalian, teman belajar mata pelajaran fikih, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran di bagian sholat Idul Adha. Sebelumnya, mari kita lihat pada gambar. Nah, apakah yang dilakukan oleh orang yang ada pada gambar tersebut? Nah, pernahkah kamu menyaksikan hal tersebut? Nah, sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, kamu pasti sudah tahu itu termasuk salah satu amalan sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Baik, mari kita belajar tentang sholat Idul Adha. Apa sih sholat Idul Adha itu? Nah, sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Idul Adha sendiri berasal dari kata Aid yang artinya kembali, dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Nah, rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Adapun hewan-hewan kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau, atau unta. Nah, penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha sampai pada hari-hari tanggal tasyrik,
yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang dinamakan dengan hari tasyrik. Baik, kita lanjutkan. Untuk hal-hal yang disunnahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha adalah 1. Mandi dan bersuci. Kemudian yang nomor 2, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai baju yang paling bagus. Kemudian tidak makan dan minum sebelum sholat. Kemudian melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat sholat Idul Adha. Kemudian mendengarkan khutbah, dan yang terakhir mengumandangkan takbir pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, apa sih perbedaan kesunahan-kesunahan sebelum sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Nah, mari kita mencoba untuk memahami perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah pada perihal makan dan mengumandangkan takbir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika pada saat kita akan melakukan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun ketika akan sholat Idul Adha, kita tidak disunahkan untuk makan dan minum. Adapun untuk mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri, itu dimulai terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai khotib naik mimbar untuk berkhutbah Idul Fitri, atau bisa disebut dengan takbir semalam suntuk. Adapun pada hari raya Idul Adha, mulai terbenamnya matahari di hari Arafah sampai ba'da asar terakhirnya hari tasyrik, atau bisa disebut 4 hari berturut-turut. Nah, demikian untuk pembelajaran tentang sholat Idain. Semoga saja memberikan manfaat dan bisa kita manfaatkan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.